Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mau terima kasih buat teman-teman udah hadir. Pada hari ini kita mau launch our teaser dulu, poster kita dan teaser dari trailer kita untuk dari serangkaian campaign yang akan kita lakukan sampai akhirnya nanti tayang tanggal 4 Desember 2025. Untuk itu ya sangat dibutuhkan kontribusi dari teman-teman semua di sini untuk menjalankan campaign tersebut. Semoga film yang sangat penting ini menurut saya, itu menurut kami semua, ini film yang sangat penting untuk dibuat dan disimak dan dijadikan refleksi untuk kehidupan kita gitu ya. Ini bisa sampai kepada para penontonnya kelak. Gitu aja sih. Siap, terima kasih Mas Anggi Umbara. Untuk mengawali kita akan membuka teaser poster kita minta untuk mewakili ada Mas Anggi Umbara, Bang Chico Jericho dan juga Pak Jonathan Latumahina. Boleh berdiri dan bergeser ke arah poster. Yes, silakan diwakilkan dulu bertiga ini. Pada saat ngobrol sama Bang Jo, dia bilang pada saat ngobrol sama Bang Jo, ternyata yang dia pada saat dia gue hubungin ya, bro ini kalau misalnya kita film gimana, orang pertama yang dia ajak ngobrol gitu ya adalah bapak ini gitu kan. Jadi ternyata mereka punya sejarah tersendiri gitu kan, dan pas saya lihat, oh ini cocok banget sebenarnya gitu kan, mirip banget. Mirip banget. Susah bedain. Boleh silakan Mas Budi. Emang kita sebenarnya lagi ada penjajakan film lain sebenarnya. Oke, sama Bang Chico. Sama Pak Tony juga. Sama Pak Tony juga. Oke. Di belakang nih. Tapi akhirnya kita skip untuk ini. Oke. Jadi karena ini lebih udah jadi dulu lebih solid dan emang lebih karena ceritanya ada gitu kan. Ya. Kalau ditunda-tunda lebih banyak setannya itu. Jadi buat para tahu aja ini background film ini tuh kita dapat dari praktisi langsung. Pak Jo ini hampir tiap kali nemenin kami di lokasi. Yes. Ibu Melisa, Pak Rudi, Pak Rudi sama Bu Natalia itu dua orang yang menolong David. Yes. Sebenarnya ini kita Halo, dapat Pak. dari first hand ya informasinya. Itu dia. Jadi luar biasa. Jadi Mas Anggi silakan boleh. Ya, bisa dibilang nih 90% tuh akurat banget seperti apa yang terjadi, bahkan blockingnya dia berdirinya di mana tuh benar-benar terjadi, tidak seperti film saya sebelumnya gitu kan. Ya gitu deh. Tepuk tangan dong untuk jajaran sutradara kita Mas Anggi dan juga Mas Bondi. Terima kasih. Kita ke Mas Jonathan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini kalau tadi Anggi bilang lama gitu ya, memang lama ya 2 hari. Tapi sebelumnya begini, saya jadi sangat pede. Awalnya saya nggak pede karena kan bikin film yuk, yang ada dalam benak gua bikin film itu kan menceritakan sesuatu. Gua udah bilang sama Anggi, apa masih oke dibikin film, karena dulu gua udah bikin ini kayak film di medsos gua gitu. Tapi ada satu titik yang waktu itu Bonti, ketika mereka ngulik kan di sana gua disuruh cerita mulu dari pagi sampai malam. Cerita apa aja soal ini. Tapi ternyata nemu ada satu sisi yang itu belum pernah dipublish. Ada satu sisi yang belum pernah dipublish dan menurut gua wah, ini sincere banget ini Umbara Brothers nih kalau ngangkat hal ini gitu, karena justru disitulah sebenarnya kesembuhan David gitu, hal yang nggak pernah ada, nggak pernah gua tulis, nggak pernah gua sampaikan, itu ada di situ. Nanti ada di film tuh kalau teman-teman mau nonton. Tapi pada intinya adalah kita berjuang itu kan berjuang secara dohir dan berjuang secara batin ya. Kalau perjuangan dohir mungkin teman-teman sudah lihat juga, tadi ada yang komentar, wah pinggir jurang, film ini 90% pinggir jurang semua. Jadi kemungkinan akan banyak pihak yang anjing nih gitu. tapi gua tegasin kita harus maju, karena pada saat itu juga gua udah di pinggir jurang banget waktu kejadian. Mungkin teman-teman juga tahu banyak sekali kepala-kepala instansi yang memang gua hajar tuh, karena memang ini nggak bisa kayak gini
akan menjadi hal yang terulang terus. Jadi itu yang akhirnya mereka berdua, kebetulan gue sama Bonti satu toreko ya, jadi nyambung gitu loh, bahwa ternyata ada ya, kita ini ternyata terlalu kecil gitu loh. Nah nanti di film ini akan ada hal tersebut yang menurut gue itu merinding loh. Ya itulah perjuangan itu yang akan kita rasakan juga sebagai penonton nanti. Tapi ada spesifik pesan khusus? Lebih ke ini ya, gue cuma bilang sama mereka kalau soal apa aja data dan lain-lain yang gue bisa bantu, gue akan support full. Tapi terkait sama film, lu yang lebih ngerti, gue nggak ngerti. Tapi mereka selalu ngajak, ayo lu biar lu tahu gitu. Yang akhirnya ya gue tertarik untuk jadi aktor juga akhirnya. Akan ada kemunculan juga ya. Nggak ngerti jadi apaan gitu. Dan ikut mendampingi sepanjang proses pembuatan film berarti Mas Jo ya. Menjaga yang tadi dibilang itu, karena ini semua based on apa yang dirasakan dan juga dialami oleh. Jadi ini adalah film, ini tetap film gitu loh. Ini adalah film, tapi 90% ini seperti kejadian sebenarnya. Tepuk tangan dong untuk Pak Jonathan, terima kasih. Ke Mbak Melisa sebagai kuasa hukum, penguasa di sini, maksudnya di sini semua. Kuasa hukum dari Bang Jonathan dan juga David Ozerandi, gimana komunikasinya pada saat itu sehingga akhirnya pertimbangan tertentu sehingga diizinkan untuk menjadi sebuah film? Silakan. Iya, pertama kali saya disampaikan bahwa kisah perjalanan David mencari keadilan ini mau diangkat ke layar lebar, tentu saya cukup bahagia ya. Tapi saya ingin mempertanyakan dulu sejauh mana film ini akan dibawa oleh Mas Anggi dan Mas Bonti. Saya sempat dengar celetukannya Mas Bonti waktu itu, Mel, ini kayaknya nih kasus ini orang salah orang. Orang yang dia ganggu saat ini itu adalah Jonathan Lantumahina. Ini orang petarung, dia bukan orang tua yang gampang menyerah. Nah, situasi perjuangan Jo yang nggak gelap mata ya, karena saat itu kalau bisa bunuh ya Jo. Kalau nggak ditahan ya Dia tetap mau masuk ke wilayah hukum, dia yang berjuang, kemudian kita masuk ke wilayah-wilayah perjuangan yang dibenarkan oleh hukum. Saya melihat Mas Bonti dan Mas Anggi ingin mendalami itu, mengulik hal-hal yang kita belum pernah muncul ya di publik terkait bagaimana Jo ini sepanjang kasus menangisnya nggak tahu udah entah berapa kali. Seumur hidup saya mengenal Jo belum pernah nangis, baru kali itu. Saya ingat kata-kata Jo yang bilang, Mel, anak gue udah nggak normal. Habis itu kita saling lihat-lihatan, terus dia bilang gini, tapi siapa juga yang normal di antara kita ya? Toh yang penting kita happy aja tuh. Nah, begitu cara dia menghibur diri saat itu. Saya pikir film ini menjadi penting karena lewat film ini tentang keadilan, bukan tentang David lagi ya. Ini tentang fenomena hukum, bullying, kekerasan, arogansi seorang yang berkuasa, yang merasa kebal hukum, yang merasa publik ini gampang dikangkangi ya. Sehingga ketika kejadian David, semua masyarakat bersuara membela keadilan itu kembali lagi. Itu yang menurut saya ini sebuah memang sebuah tragedi ya, tapi kita bukan untuk menimbulkan luka lagi, tetapi kita ingin mengajak masyarakat kembali peduli, karena ketika kita mau bersuara, saya rasa banyak yang bisa tertolong. Begitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Melisa. Sebelum ke jajaran kes, kita ketertarikan ikut bareng sama Mas Anggi membungkus Bonti. Untuk aku cerita soal David ini dan Pak Jo sangat-sangat penting ya, kita sebagai dari VMS menjadi bagian dari ini. Karena untuk aku ini sebuah movement, pergerakan masyarakat yang akhirnya bersatu dan bisa membantu memenangkan David ya. Dan sebagai ayah, untuk aku sangat terpukul juga pas mendengar cerita ini. Jangan ini sampai kejadian sama anak-anak yang lain. Setelah aku ini film moga-mogain bisa mengasih awareness, kesadaran gimana bahayanya bullying itu, dan dampak dan efeknya bukan cuma ke David aja, sampai ke seluruh orang, sampai ke keluarganya. So dengan ini harapan saya film ini bisa dinikmati sama semua orang dan memberi pesan moral yang sangat-sangat penting dalam keadaan kita sekarang.
Yes, terima kasih Pak Tony Ramesh. Pak Niki, kalau dari Pak Niki seperti apa Pak? Kita pengen tahu, boleh pinjam mikrofonnya. Yang sebelumnya dengan Mas Anggi ya. Iya. Ini drama thriller ya kan. Tentunya dari film ini adalah mempunyai pesan moral yang cukup kuat untuk masyarakat luar. Semoga film ini bisa memberikan angin segar untuk kepada kita semua. Mungkin itu cukup dari saya. Siap, terima kasih Pak Rama. Kita ke produser kita, Mbak Indah. Ini menarik karena pengen tahu visi dan misi dari sutradara kan sangat luar biasa. Gimana tantangannya sehingga bisa mengakomodasi dan juga mensupport semua visi dan misi dari jajaran sutradara kita nih, Mbak Indah. Silakan. Selamat siang semua teman-teman media, terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin kalau ditanya menyatukan visi misi, mungkin tiap hari saya berantem nih sama dua orang ini di kantor sebenarnya. Mereka ini unik-unik, idenya gila-gila. Saya harus nahan sebagai produser, kan harus memikirkan banyak hal gitu kan. Cuman beda di kasus Mas Jo ini, mungkin juga aku sempat ngobrol sama Mas Jo di kantor. Ada sisi spiritual sih, makanya aku bilang ini bukan sekedar kasus sebenarnya. Tapi ada sisi spiritual yang aku langsung, wah ini harus dibikin Gi. Ini nggak cuman kita bahas ya kayak yang bilang menolak lupa gitu kan. Cuman ini ada hal yang lebih penting dari kasus itu. Pasti kita akan menggambarkan bahwa kekuatan doa, kekuatan apa ya, spirit mencari keadilan itu memang harus ada. Cuman ada apa ya, kedalaman seorang ayah gitu sepanjang filmnya yang akan saya sepanjang nonton, sepanjang ini sampai selesai itu berkali-kali nonton tetap nangis gitu loh, bahwa ini ternyata film ini lebih dari sekadar itu. Film ini adalah film yang memang harus ditonton oleh semua orang tua, semua anak-anak muda, bahwa apa yang terjadi pada David itu benar-benar luar biasa besar dan apa ya, nggak boleh terjadi lagi. Seperti itu aja sih. Yes. Ada tantangan khusus pada saat proses produksi, mungkin boleh diceritakan sedikit, Mbak Indah? Kalau tantangan sih lebih ke ya itu sebenarnya menyatukan isi kepala, menjaga pinggir jurang tadi. Makanya alhamdulillah ada Bapak Jo, Ibu Melisa yang selalu jagain kita di set. Jadi backup-nya ada ya. Betul. Jadi semua hal alhamdulillah mudah-mudahan aman. Kalau ada apa-apa silakan hubungin Bu Melisa. Nah, terima kasih. Pemirsa, nanti diperhatikan oleh 3 berapa